mengikuti pengaruh kerajaan Islam yang masih ada hingga kini. Sama seperti halnya kebudayaan Hindu dan Buddha, kebudayaan Islam pun mengalami alkulturasi dengan kebudayaan-budayaan lainnya. Alkulturasi kebudayaan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam yaitu aksara. Alkulturasi kebudayaan di Indonesia dalam Islam dalam hal aksara yang diwujudkan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia. Tulisan Arab Melayu tidak ditandai dengan alif seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu juga disebut dengan tulisan Arab gundul. Selain itu, tulisan Arab juga berkembang menjadi seni kaligrafi, hiasan, ukiran, dan menjadi gambar wayang. Sebagai itu juga ada bagian sosial. Bagian sosial masyarakat Hindu Buddha mengenal sistem kasta dengan masuknya agama dan budaya Islam. Dengan itu juga sistem kasta perlahan-lahan hilang. Yang ketiga, ada bidang pemerintahan. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan dalam bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan. Susuhuma menjadi sunan, berarti yang disembah atau dihormati. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti dengan konsep sultan sebagai khalifah, berarti pemimpin umat dengan penasehat raja yang berasal dari tokoh-tokoh agama yang disebut kiai. Meski demikian, sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan secara menyeluruh. Sebutan atau gelar bagi pembantu raja masih menggunakan istilah lama, diantaranya Patipaling Mahulu Balang dan Mahamentri. Nama Raja Jawa menggunakan nama-nama dari budaya Jawa seperti Sultan Tanegana, Sultan Hadiwijaya, Susuhunan Mangkunagara, Hamengkubuwana, dan Pakubuwana. Seni bangunan. Pada bangunan pemujaan pada masa praksara, pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dalam bentuk punden berundak, sedangkan dalam masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi. Proses akulturasi dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, makam biasanya diletakkan di kawasan berbukit. Ini sama seperti konsep punden berundak. Sementara itu, pada makam Islam yang sering kita jumpai biasanya berbentuk kijing atau zirat, yaitu bentuk makam yang terbuat dari batu bata yang biasanya disertai oleh bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Padahal, dalam ajaran Islam tidak dikenal istilah kijing dan cungkup. Ini semua sudah jelas adalah akulturasi dari bentuk candi pada masa Hindu-Buddha. Yang kelima, ada bidang seni. Dalam ajaran Islam dilarang menggambarkan makhluk hidup dalam lukisan atau patung. Oleh karena itu muncul ide kreatif dan menciptakan sadar seni rupa yang memperkaya corak dan estetika, seperti gambar dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi. Bidang kesusastraan. Dalam hal kesusastraan sangat nyata terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Karya sastra memang dari sastra Islam yang berasal dari Persia. Pengaruh kesusastraan Hindu terhadap kesusastraan Islam terutama dari dua kisah epos yang terkenal yaitu Mahabharata dan Ramayana. Selain hikayat, ada juga kesusastraan zaman Islam yang terkena pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu-Buddha dan tradisi lokal masyarakat Nusantara setempat, yaitu suluk. Dalam hal kedua suluk, penyebutan nama Tuhan tidak hanya Allah tetapi bisa juga yang suksma dan nama lain sebagainya. Nah, dari kata-kata ini ada kata sembahyang yang berasal dari kata sembah dan hyang. Selanjutnya yaitu di bidang pertunjukan. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang disesuaikan dengan pola pertunjukan yang sudah ada sekaligus menjadi media efektif untuk menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan kisah pahlawanan dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari masyarakat. Melihat wayang yang sangat digemari masyarakat, Wali Songo memanfaatkannya sebagai media penyebaran agama Islam. Pertunjukan wayang yang menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia dilarang dan muncullah boneka wayang yang terbuat dari kulit. Contoh lain akulturasi dalam seni pertunjukan yaitu seni tari. Seni tari berawal dari kebiasaan manusia dari kebiasaan masa praaksara, yaitu dalam upacara religi masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Agama Islam masuk ke Nusantara pada saat tarian Hindu-Buddha masih sangat populer. Oleh karena itu, seniman dan para penari masih menggunakan gaya dari era sebelumnya, tetapi alur kitanya lebih bernafaskan Islam dan gaya busananya pun lebih tertutup sesuai dengan ajaran Islam.
Selanjutnya yaitu upacara. Akulturasi dalam hal upacara tampak pada upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan juga upacara kematian. Tata cara upacara pernikahan berakulturasi kebudayaan pra-Islam selain dipajatkannya doa-doa dengan menggunakan bahasa Arab, siraman, selamatan, dan sesaji yang merupakan bagian dari peninggalan zaman Hindu-Buddha juga dimasukkan sebagai salah satu bagian dari rangkaian upacara pernikahan dengan mendaraskan doa-doa dari Al-Quran. Pengaruh masa Hindu-Buddha juga tampak pada upacara kelahiran. Di Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Selanjutnya yaitu sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa yang menggunakan perhitungan peredaran bulan Qamariyah seperti tahun Hijriyah Islam.